Pada video kali ini saya akan menayangkan testimoni. Ada beberapa narasumber kami, dalam hal ini orang tua dari pasien penderita gangguan spektrum autis yang bersedia memberikan testimoninya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera selalu buat sobat akupuntur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Agung Praetno, spesialis akupuntur medik. Pada video kali ini saya akan menayangkan testimoni. Ada beberapa narasumber kami, dalam hal ini orang tua dari pasien penderita gangguan spektrum autis yang bersedia memberikan testimoninya agar dapat menjadi motivasi bagi sobat akupuntur semuanya. Dan tentunya dengan harapan agar dapat lebih banyak lagi penderita gangguan spektrum autis yang dapat hidup mandiri dan pada akhirnya bisa bermanfaat dan berguna bagi orang tua, agama, dan bangsa. Untuk itu, saya mengaturkan beribu-ribu terima kasih atas kesediaan para narasumber kami yang ikut andil dalam media edukasi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga saya baru dapat kabar bahwa pasien pertama saya diterima kuliah di perguruan tinggi. Semoga lancar kuliahnya dan semakin sukses. Kali ini saya akan tayangkan testimoni dari dua kasus. Yang pertama, seorang anak laki-laki umur 2 tahun. Dia belum bisa bicara, kontak matanya sangat minimal, kemudian interaksi sosial atau interaksi dengan orang lain belum bisa, cenderung masih hiperaktif, dan dia sudah berupaya, juga orang tuanya berupaya berobat 6 bulan lamanya dengan biaya yang cukup wah, tapi orang tua belum puas karena melihat belum ada perbaikan yang signifikan. Kemudian dibawa berobat ke tempat saya, dan setelah serangkaian pemeriksaan secara akupuntur dan pemeriksaan penunjang lain, saya simpulkan bahwa anak tersebut menderita disleksia pada gangguan spektrum autis. Kemudian saya lakukan terapi 2 kali seminggu, 1 seri terapi itu 12 kali dengan metode akupuntur dan laser puntur, disertai edukasi sesuai dengan kondisi anak dan penyebabnya. Setelah 1 seri terapi, alhamdulillah perkembangannya sudah cukup bagus, di mana anak sudah bisa berinteraksi dengan kedua orang tuanya, bisa memanggil umi, abinya, dan bisa memanggil kakak-kakaknya. Dan melihat perkembangan ini, pada terapi lanjutannya saya lakukan tapering up, yaitu sekali seminggu. Kalau tadi 2 kali seminggu, jadi sekarang sekali seminggu. Dan alhamdulillah juga setelah kurang lebih 4 bulan, kita anggap anak ini sudah bagus. Jadi program terapi saya berhentikan karena saya anggap cukup. Apa sayang? Mami, Ini apa? malu. Telur. Bilang apa? Aki. Terima kasih. Ami minta kue warna pink. Mbak. Mami. Iya sayang. Terima kasih. Warna coklat. Kuenya warna coklat. Mami. Iya sayang. Kalau mobil Wirya warna apa? Abu. Abu. Kalau mobilnya Gemi? Hitam. Hitam. Kalau mobilnya Bu Eli? Mobil. White. Warnanya Putih. putih. Kalau mobilnya Om Aidil warna apa? Putih. Putih. Alif. Alif. Ba. Apa, Dek? Ba.
Jim. Apa? H. No, no, no. No, 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 tidak. Oh, Ho. king. King. Apa? Apa? Dal. Da. No, 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 no. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Iya, jangan bahasa Inggris dulu. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak. Abis dal apa? Zal. No. Tidak. No, 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 no. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Mana ya? Ya. Itu dia. Ya. Itu dia. Huruf apa? Apa? Zal. Da. Abis zal apa? Ro. Ro, ya. Abis ro, Ro. za. Da. Terus Terus. itu apa? King. Apa? Da. Sin. King. To. Shin. King. Terus To. shot. To. To. Dot. Dot. To. To. King. Zo. Ain. Ain. To. To. Lalu yin. King. Tidak. Ha. No. No. Apa itu? Huruf apa? Fa. 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 Ta. Ay, ay. Ay, 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 ay. Di. Kof. Ko. Tidak. Betul sayang. Betul. King. Apa itu? Kaf. Kaf. Habis kaf, Nun. apa itu? Nun. Lam. Ah. Ko. Mim. Mi. Nun. Nun. Wau. Wow. Tidak. Tidak, salah.
Itu huruf apa? H. Ha. Itu apa? Lam A. Leaf. Itu huruf apa? Ta. Ham. Ham. Za. Da. Satu lagi. Huruf Oh. Ya. Udah jadi. Habis. Kemudian kasus yang kedua, seorang perempuan waktu itu berumur 2 tahun dengan keluhan belum bisa bicara, hiperaktif, tidak ada kontak mata, interaksi sosialnya juga sangat minimal, bahkan belum bisa, kemudian asik dengan dunianya sendiri. Anak ini saya diagnosa dengan disleksia pada gangguan spektrum autis. Sama kita lakukan program terapi dengan akupuntur dan laser puntur ya, bukan infrared bukan, tapi laser puntur. Kita lakukan satu seri terapi 12 kali dan interval 2 kali seminggu. Kemudian setelah 12 kali kita evaluasi, kalau misalkan belum ada perbaikan yang signifikan, kita lanjutkan lagi terapi dengan 2 kali seminggu terus sampai satu seri berikutnya, evaluasi lagi. Dan begitu kita lihat anak ini sudah ada perbaikan dalam hal ini, fokus ya, yang saya utamakan sih fokus, mulai saya anjurkan untuk terapi penunjang lainnya, yaitu terapi bicara. Dan alhamdulillah pada kasus ini selesai kita program terapi kurang lebih ya 6 bulan ya kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit sharing tentang perkembangan anak saya. Anak saya ini mengalami disleksia dengan ADHD atau keterlambatan tumbuh kembang sih sebenarnya. Awal cerita anak saya itu umur 2 tahun dia belum bisa ngomong. Saya sudah sempat kebawa ke dokter anak, namun ada kekhawatiran di diri saya adalah banyaknya tes-tes yang harus dia jalani, mulai dari tes BERA atau mulai tes yang lainnya deh. Nah, saya di sini kenapa saya mempertanyakan kok anak saya sampai harus tes BERA segala macam? Karena dikhawatirkan anak saya ini satu kurang fokus. Jadi saat dipanggil Syakira gitu misalnya, dia hanya sekali lihat, terus habis itu dia langsung pergi lagi tanpa memperhatikan suara kita gitu. Nah, di situ ada kekhawatiran dari dokter anak. Anak saya ini mengalami ya amit-amit itu adalah tunarungu lah, jadi dia nggak dengar. Tapi kalau misalnya anak saya ini memang ada masalah di pendengaran, kok dia kalau dengar lagu dia itu ikut menari, ikut menyanyi, berarti kan sesuatu menurut saya itu berarti nihil, masih nggak ada masalah dengan pendengaran anak saya. Alhasil saya bawalah anak saya ini ke dokter akupuntur, dokter Agung. Nah, dari situ beliau menyarankan untuk di akupuntur untuk anak-anak menggunakan infrared. Nah, disitulah saya mulai menjalani secara rutin akupuntur tersebut seminggu 2 kali. Percaya atau tidak, 1 minggu pertama itu anak saya mulai sedikit lebih tenang. Dia tidak terlalu aktif, dia itu bisa tenang. Jadi mau nanti dia makan, dia kita ajarin gitu, dia sudah bisa duduk diem gitu loh. Jadi dia sudah terbiasa dengan fokus kita ajarin. Nah, step by step saya mulai melakukan seminggu 2 kali akupunturnya itu dengan dokter Agung. Dan setelah anak saya mulai babbling, berbicara itu, nah dari situ saya terus sampai akhirnya saya dirujuklah ke speech therapy juga. Nah, dari situ saya memperhatikan bagaimana speech therapy itu memberi terapi kepada anak saya dan saya lakukan di rumah. Nah, sembari dengan akupuntur tetap jalan dan speech therapy juga jalan, jadi banyak perkembangan sekali. Anak saya akhirnya bisa berbicara dengan normal. Ya nggak, saya kira. Namanya siapa? Namanya Siapa ini? Lihat ke sana. Namanya siapa? Syakira. Oh, umurnya udah berapa? Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Sudah sekolah? Sudah Kelas berapa? kelas 1. Oh, kelas 1. Alhamdulillah dia sudah bisa sekolah dan normal seperti teman-temannya. Saya harap untuk orang tua di luar sana yang masih terus memberikan semangat kepada anak-anaknya,
Jangan pantang menyerah, terus maju untuk anak-anak kita semua, generasi penerus bangsa. Demikian video testimoni dari saya. Perlu saya tambahkan bahwa memang secara medis untuk kasus-kasus disleksia itu SOP secara medis memang dilakukan tes pendengaran atau tes BERA, karena beberapa kasus gangguan bicara itu disebabkan karena ada gangguan pendengaran. Alhamdulillah 2 kasus ini selesai kita terapi dengan hasil yang cukup memuaskan. Semua tak lepas dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dukungan dari orang tua dan lingkungan. Sedangkan dalam melakukan terapi, target utama saya adalah membentuk emosi dan fokus pada anak. Karena saya berpikir begitu fokus pada anak itu sudah terbentuk, dia mau diajarin apa saja pasti bisa. Karena itu sudah secara kodrati, di mana anak belajar dengan cara melihat, mendengar, dan menirukan. Baiklah Sobat Aku Pundur semua, terima kasih sudah menonton video saya. Apabila ada salah ucap atau kekurangan atau ada hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.